Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya pribadi akan menjelaskan materi bab 5 tentang masa kejayaan Islam, materi kelas 11 sekolah menengah atas oleh Ihsan Fadil SAG. Yang akan kita pelajari peta konsepnya pertama itu tentang judulnya, yaitu masa kejayaan Islam. Dibagi tiga. Yang pertama, periodisasi sejarah Islam. Selanjutnya, kemajuan Islam pada periodisasi klasik. Kemudian, tokoh-tokoh pada kejayaan Islam tersebut. Kemudian, dari tiga itu diharapkan siswa dan siswi itu bisa menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan. Selanjutnya, dari hasil telaah itu, para siswa dan siswi mampu berjuang, berikhtiar dengan bangkitnya kembali peradaban Islam di masa yang akan datang. Baiklah, yang pertama tentang periodisasi sejarah Islam. Dalam bukunya Harun Nasution, yaitu Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, mengungkapkan bahwa sejarah Islam itu terbagi ke dalam 3 periode. Yang pertama, periode klasik, yaitu 650 sampai 1250 Masehi. Yang mana periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi 650 sampai 1000 Masehi, dan yang kedua fase disintegrasi, yaitu 1000 sampai 1250 Masehi. Kemudian ada yang kedua, periode pertengahan, yaitu 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran sekitar tahun 1250 Masehi sampai 1900 Masehi, dan yang kedua fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga periode modern, yaitu 1800 Masehi dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Berikut periodisasi sejarah Islam yang terbagi ke dalam 3 periode. Yang pertama klasik, yang kedua pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Selanjutnya, masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam pada masa klasik terbagi ke dalam 2 masa kurun waktu, yaitu ini lebih besarnya di umumnya. Yang pertama, masa Daulah Umayyah, dan yang kedua, masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Umayyah, kejayaan maupun kemajuan pada masa ini meliputi pada bidang politik, keagamaan, ekonomi, arsitektur atau ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Sedangkan perkembangan Islam pada masa Abbasiyah, kemajuan Islam pada masa ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal yaitu 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam dalam menjalankan ajarannya. Jadi sesuai dengan janji Allah dan sabda Rasul, serta kaidah-kaidah ulama, ketika seseorang menjalankan Islam dan semurni-murninya, berarti dia ada dalam kemajuan. Bab ilmu pengetahuan dan lain-lain itu sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, kita mendorong umatnya untuk maju. Bagaimana yang ada pada hadis-hadis Nabi, kalam-kalamnya ulama, baik firman-firman Allah yang ada di dalam Quran, semuanya memotivasi umat
untuk senantiasa ada dalam kemajuan. Yang ketiga, Islam sebagai rahmatul alam atau rahmatan lil alamin. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai Islam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan faktor eksternal antara lain sebagai berikut, diantaranya terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dan bentuk dalam banyak bidang ilmu, terutama ilmu filsafat. Yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Karena pengaruh gerakan terjemahan daripada buku-buku ini mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan umum di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang pada periode klasik tersebut. Di antaranya melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, melaksanakan isi hadis, serta mengembangkan ilmu agama dan berijtihad. Kemudian ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Karena pada masa itu ulama-ulama yang ada di bawah pemerintahan yang mesti mengikuti apa perintah dari pemerintahan tersebut. Selanjutnya, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Saya di sini hanya menampilkan 5 saja. Berikut adalah contoh dari beberapa tokoh kejayaan Islam pada masanya. Pertama, Ibnu Rus. Yang kedua ada Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali, yang masanya itu 450 sampai 505 Hijriah. Yang ketiga ada Al-Kindi, yang keempat ada Al-Farabi, dan yang ketujuh ada Ibnu Sina. Ulama-ulama ini berkembang pada berbagai ilmu, namun terkenalnya pada ilmunya masing-masing, sebagaimana Imam Al-Ghazali itu pada bidang ilmu agama, terutama ilmu tasawuf. Adapun Ibnu Sina salah satu yang terkenalnya di bidang kedokteran maupun bidang filsafat. Nah, kesimpulannya yang pertama, menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan. Di zaman ini, zaman yang kita jalani, kejayaan Islam itu amat tertinggal. Kejayaan Islam hanya tinggal kenangan dan sejarah yang dikaji oleh pelajar-pelajar Islam. Begitu tertinggal di negara-negara maju yang notabene negara non-Islam yang ada di barat. Nah, Islam pada zaman sekarang kebanyakannya itu merupakan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Bisa kita lihat bagaimana sejarah-sejarah di dalam Islam itu sendiri tentang kemajuan-kemajuannya. Karena awal mula dari ilmu pengetahuan itu berawal dari Islam itu sendiri awalnya. Kemudian yang dapat mengembangkan dari itu justru negara-negara non-Islam atau negara-negara barat. Yang kedua, kesimpulannya itu bangkitnya kembali peradaban Islam. Bagi generasi Islam selanjutnya sudah sepantasnya nih semangat kita pelajar-pelajar senantiasa mengalir untuk membuktikan dengan kejayaan Islam di masa yang akan datang, dengan perjuangan kita di generasi yang akan datang, dari generasi sekarang demi kemajuan yang akan datang. Perjuangan dan doa serta menik jalan-jalan sudah ditempuh oleh pendahulu kita, di antaranya para ulama dan ilmuwan-ilmuwan pada masa kejayaan Islam di periode klasik. Dan bukan tidak mungkin Islam akan kembali maju dan berjaya.
Itu sudah dibuktikan sebenarnya sebenarnya negara-negara kaya itu ada pada negara-negara Timur Tengah, seperti Qatar yang sekarang sedang mengadakan atau menjadi tuan rumah Piala Dunia. Namun dari segi kemanusiaannya itu kurang dekat, kurang akrab dengan negara-negara lain. Negara-negara Timur Tengah yang ada di sana justru saling bergesekan. Baik, cukup sekian materi pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.